Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear everyone, we will continue our last meeting's discussion. Last week kita sudah bahas selecting materials and grading materials. And then we will continue to the next procedure, tapi kita review lagi yang selecting and grading materials dulu. What can you do when you want to select materials? Kalau mau selecting materials itu apa saja yang dilakukan? Karena di sini kan selection of materials refers to activities where designer, developer, or teacher select related materials from various resources. Sedangkan grading itu sendiri adalah activities in grading atau organizing, ya, jadi bukan marking, bukan menilai, tetapi menggradasi selecting materials. Selecting itu sendiri apa saja yang bisa dilakukan oleh teacher, for example? Apa saja? Matching the material against the context in which it is going to be used. Kalau mau di use in Indonesia, maka matching harus di match dengan apa dulu materi yang diselect itu tadi. Di match dengan apa? Apa? Syllabus atau sama dengan? Kalau kita berbicara tentang syllabus, berarti berbicara tentang curriculum. Jadi materi yang harus dipilih nanti ya tetap harus berdasarkan kurikulum atau syllabus. Kemudian di paragraf kedua apa yang bisa kita dapatkan proses selectingnya? Identify the aims and objectives of your teaching program. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, kaitannya dengan matching dengan konteks di mana dia akan digunakan begitu materinya. Di Indonesia harus berdasarkan kurikulum dan syllabus begitu. Dan di dalam syllabus itu sendiri pasti akan ada aims dan objectivesnya atau tujuan pembelajarannya itu harus sesuai. Kemudian secondly di sini apa? Analyze the learning or teaching situation in which the material will be used. Kalau ini mungkin bisa terkait dengan syllabus atau kurikulum tadi atau dan atau gitu ya, dengan siswanya itu sendiri kan, misalnya level dari siswanya yang kamu ajar itu nanti are they young learners atau other learners atau di sekolah kelas berapa gitu ya. Kemudian your students needs, karena kan semuanya harus berkaitan dengan students needs, should meet the students needs. And then draw up a list of potential course books using information from publishers, advice from colleagues, and your own previous experience. Apa maksudnya di sini? Select itu sama dengan choosing, memilih. Tahu nggak kalian yang digunakan, buku yang digunakan dulu itu buku apa, mana, buatan siapa, produksinya siapa, mana, dan sebagainya. Yang digunakan di sekolah secara umum. Bahasa kerennya adalah buku paket. What is buku paket? Buku paket itu kira-kira who's the publisher? Dua media semua penerbit bisa kalian sebut, tapi terutama adalah di beberapa tahun terakhir gitu ya, pemerintah atau dari Kemdikbud gitu yang namanya berubah ya, dari Kementerian Pendidikan gitu, mereka semacam memproduksi sendiri. Jadi nanti ya produk buku produksi Kemdikbud gitu. Tapi dengan cara semacam hiring atau asking many educators, bisa dari author itu sendiri atau bisa dari teachers yang berpengalaman untuk membuatkan buku begitu ya, yang pastinya sesuai dengan rambu-rambu yang mereka minta begitu dari Kemdikbud sendiri. From potential books, dan juga tadi beberapa publisher yang lihat dulu yang normally penerbit besar seperti tadi yang disebut tadi, biasanya memang mereka relevansinya dengan kurikulum, dengan syllabus itu yang paling mirip begitu ya, yang paling, karena kalau tidak kan mereka pasti nggak laku dong bukunya ya. Tapi juga bukan berarti penerbit kecil itu tidak sesuai, jadi depends ya, tergantung dengan pasarnya di mana dan sebagainya.
And then using information from publishers tadi. Misalnya kamu ada nih contoh buku dari penerbit A, B, C gitu, yang berbeda-beda gitu. Kamu buka dulu di situ dari mulai daftar isinya, atau dari mulai learning objectives-nya sama enggak, dan nanti di cross check dengan yang ada di kurikulum dokumen tadi sama enggak, sesuai enggak gitu. Salah satunya itu caranya. Nanti baru ke dalam isinya gitu, isinya sesuai enggak gitu, sesuai dengan tadi kurikulum tadi, atau sesuai dengan misalnya yang memang mau saya ajarkan ini ada nggak di buku A, B atau C ini. Nah, HP-nya nanti saja, rekapannya nanti saja. Juga bisa asking advice from colleagues, misalnya kalian punya teman sesama guru begitu, atau bahkan kalian punya teman penulis buku misalnya, itu bisa ditanya kira-kira kalau saya memilih buku itu yang dari mana atau yang seperti apa Bu. Dan juga di mix and match atau di cross check dengan pengalaman kalian sendiri nantinya gitu. When you already become a teacher. Misalnya, ini adalah some ways to select materials, alias choosing materials from available materials yang ada. How about grading, which is di sini disebut mempunyai dua cara, yaitu bisa dengan cara sequencing atau dengan cara staging. Ingat bahwa grading itu bukan marking, bukan menilai, tetapi dari kata gradation, menggradasi. Kayak misalnya kalau tadi kita bicara menggradasi warna, misalnya mau gambar sesuatu, gradasi warnanya dari warna apa dan apa sudah sesuai atau belum, sudah klop atau belum, sudah highlight atau belum, dan sebagainya. Dengan cara two ways, yaitu sequencing dan staging. Bagaimana cara sequencing bisa dilakukan? Bagaimana? We can sequence the material. Ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah making sure the order in which new items are taught. Jadi urutan materi baru itu mau ditaruh di mana. Dan if you still remember what we discussed last week, itu kita membahas materi itu ternyata ada di recycling, itu juga masuk di dalam ranah ini, ranah grading, yaitu di ini recycling. Kenapa kok harus recycling materials? Dan memang ada untungnya, ada gunanya, ada manfaatnya merecycle materials. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris bagaimana? Merecycle materials itu cara contohnya bagaimana? Cara atau contohnya? Dan kenapa kok ternyata sometimes kita harus merecycle material? Contohnya bagaimana? Dalam bahasa Inggris kan tadi selalu dipakai, akan selalu dipakai dari mulai kamu mengenal pertama kalinya atau dikenalkan pertama kalinya, nanti kemudian entah di selang berapa lama, berapa tahun, atau di kelas apa, di kelas berapa gitu, nanti kan akan muncul lagi, akan dipakai lagi, dan bahkan nanti akan dipakai lagi ketika kamu dikenalkan dengan materi baru, misalnya di awal-awal diberikan tenses, beberapa tenses gitu. Nanti somewhere begitu akan dikenalkan yang namanya reported speech, misalnya kita bahas minggu lalu. Kalau kamu diberikan reported speech dulu tanpa kamu diberikan tenses, bisa nggak memahami reported speech? Karena di dalam reported speech itu kan ada tenses yang bertingkat, dari mulai kalimat directnya menjadi indirect, itu kan tensesnya harus kayak di naik begitu soalnya ya. Kalau misalnya kalau di direct itu tenses present, nanti jadinya di indirect jadi past tense. Kalau nanti perfect apa, nanti jadinya perfect apa, yang continuous apa, nanti jadinya continuous apa. Nah, itu harus tahu dulu tenses. Kemudian sequencing yang lain, cara lainnya adalah how the components fit with one another. Yang komponen-komponen materi yang mau kamu masukkan tadi dalam satu materi, satu modul, satu buku, atau satu apa, satuannya handout atau apa begitu. Komponen-komponen itu kira-kira nyambung nggak? Gimana nggak dengan yang lainnya? Tadi misalnya kamu mau memberikan, let's say, narrative text.
genre based yang berbentuk narrative text gitu. Kira-kira komponen sensitif apa yang harus kamu masukkan? Past tense. Dan mungkin ketika kamu misalnya dalam satu chapter in dealing with narrative text, begitu tense-nya kok selain past tense, itu tidak nyambung. Kemudian, how the range of language develops as learners progress through the course. Misalnya, from the simplest one to more complicated atau easiest to hardest one gitu. Dan juga cakupan materinya begitu ya. Range of language itu mungkin bisa dari cakupan materinya. Itu adalah sequencing. Dan di dalam sequencing tadi ada recycling tadi, one of the ways ya. Bagaimana dengan staging? Kalau staging itu mengacu pada proses seperti apa? Yang mana? Yang terkait dengan staging. The way of course is divided into units. Jadi dari unit per unitnya ini ada contohnya di sini. Chapter 1 to 11. Misalnya ada beberapa, pasti ini masing-masing berkaitan dengan the one topic lah begitu. Bagaimana dengan chapter 5? Who was involved? Di chapter 5 kira-kira what grammar items that you should put in chapter 5? Past tense, itu pasti. Selain itu apa? Dari kata kalimatnya, who was involved? Was involved, dan dari artinya kemungkinan bisa diperkenalkan apa? Active atau passive, ya, passive form misalnya, itu bisa dikenalkan. Or mungkin nanti kaitannya dengan reading text-nya atau genre based text-nya, bisa jadi misalnya tadi narrative text. Kemudian how much material each unit contains tadi, ya sekali lagi depends begitu. Kira-kira apakah jumlah aktivitas atau task atau exercise-nya sama persis begitu setiap unitnya, atau nanti akan dibedakan? Kalau dibedakan berdasarkan apa? You have to have exact consideration gitu ya. Dari 11 chapter ini mungkin saja ada 1-2 chapter yang lebih banyak cakupan materinya misalnya ya, karena satu dan lain hal tadi, misalnya tadi ini tadi mungkin hanya ada beberapa grammar item, sedangkan ini mungkin lebih banyak misalnya gitu ya. Itu adalah staging. And then the speed of progression and the size of learning load. Ya, learning load ya hampir mirip tadi, berapa banyak materi yang harus ada. Speed of progression-nya tadi kayak misalnya from chapter 1 to 11 tadi misalnya, kira-kira mungkin dalam satu semester atau dalam satuan waktu apa begitu, nanti bisa 11 materi itu bisa diselesaikan berapa lama, kayak misalnya per chapter itu apakah setiap pertemuan atau bagaimana gitu. Mungkin ada 1-2 chapter yang bisa diselesaikan lebih dari 1 kali misalnya. That was staging. Then we move on to the next procedure of materials development, yaitu designing dan juga evaluating. Sebenarnya evaluating ini bisa ngikut kemana-mana gitu. Karena kadang evaluating itu bisa di awal juga bisa, atau ketika kamu selecting materials itu juga ada semacam unsur evaluatingnya gitu nanti, tapi juga di akhir juga pasti akan ada kaitannya dengan evaluating dan sebagainya. Ada beberapa ahli di sini yang menyebutkan tentang bagaimana teacher can design materials. First adalah dari Hutchinson and Waters di tahun sekian. Nanti akan ada Hutchinson and Waters di berikutnya dari buku yang lainnya. Beliau berdua semacam divining begitu ya. Kalau someone is selecting from existing materials, itu sama dengan, nah namanya bisa disebut dengan materials evaluation ya. Ternyata evaluation itu sebenarnya bisa juga selection tadi ya. When someone is selecting from existing materials, itu sama dengan you evaluate materials. Nah, tapi dengan catatan atau dengan tanda kutip,
evaluation proses itu bisa ada di beberapa tahap, dari mulai yang awal, di tengah pun juga bisa evaluate, tapi juga di akhir juga bisa. Kemudian when someone is writing their own materials, itu sama dengan materials development atau materials design atau designing materials yang nanti akan kita bahas ini sebentar lagi. And then when someone is modifying existing materials, itu sama dengan tahap atau procedure materials adaptation. Yeah. Then other authors, yaitu Noonan, di dalam bukunya Regent, saying that, come in. Yeah. Oh, okay. The principles of designing EIMs atau English Instructional Materials itu should follow some qualifications seperti apa saja.